أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmat wa mimil mulki wa darid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil islam. Wa qala aidan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisah fatuhlak aw kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngaji Plo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Mas Ridho beserta Mami dan keluarga, mudah-mudahan dengan kebaikan beliau yang setiap pekan sekali beliau berikan kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan istiqomah dalam setiap amalnya, dan yang paling terpenting semua cita-citanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah ngaji Plo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah semua. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang senantiasa diberikan banyak keistimewaan. Ketika Allah berikan keistimewaan kepada kita, maka cobaannya juga banyak, fitnahnya juga banyak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang besar, yaitu kita akan masuk surga lebih dulu daripada umat-umat terdahulu. Anugerah yang kemudian, anugerah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan terima taubat kita dimanapun kita bertaubat. Ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, kemudian kita bertaubat di situ, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Kemudian di antara keuntungan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umurnya pendek-pendek, tetapi amal yang dia kerjakan itu lebih tinggi daripada amal-amal yang umat-umat terdahulu kerjakan. Begitu banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Dan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman yang sebentar lagi dekat dengan kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW beliau bersabda, aku dengan hari kiamat jaraknya antara waktu asar dengan waktu maghrib. Itu dulu di zaman Rasulullah.
Berarti kalau sekarang berapa menit lagi ke maghrib? Maka banyak sekali tanda-tanda hari kiamat. Fitnah yang begitu besar yang menimpa kepada umat ini begitu bertubi-tubi, sehingga banyak sekali musibah yang Allah berikan kepada umat ini. Dan memang Nabi bersabda, in akhta'ahu hada nahasyahu hada. Manusia itu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan mendapati yang namanya ujian. Dan ujian terbesar di kalangan umat ini adalah ketika umat ini sudah terpecah belah. 3 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau wafatkan umatku dalam keadaan lapar. Maka doa ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua, ya Allah, jangan kau matikan umatku dalam keadaan kemurtatan, kesyirikan kepada Engkau. Doa ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ketiga, ya Allah, satukan umatku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini yang tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena umat ini ketika berselisih, wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah, apabila umat ini sudah berselisih satu dengan yang lainnya, kelompok satu dengan kelompok B, kelompok B dengan kelompok C, maka rahmat Allah akan jauh dari dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Kata Nabi, sayati 'alan nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada umatku penuh dengan kerusakan, penuh dengan kedustaan. Yusaddaqu fiha al-kadhib, pendusta dipercaya. Wa yukadzabu fiha as-shadiq, orang yang bohong, ya, orang yang bohong dipercaya, orang yang jujur malah tidak dipercaya. Hari ini sekarang sudah nyata. Kemudian beliau mengatakan wa yutamanu fiha al-khain, amanat diberikan kepada pengkhianat. Kemudian wa yakhawwanu fiha al-amin, orang yang jujur malah dikhianati. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan para Rubaidah mereka mengatakan, berbicara. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Rubaidah ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang bodoh berbicara agama. Coba, Nabi bersabda seperti ini 14 abad yang lalu, dan sekarang sudah terjadi. Ya, sekarang sudah terjadi. Berapa banyak hari ini orang-orang bodoh berbicara tentang agama, sehingga kita yang orang awam ini menjadi pusing. Mana yang harus kita benarkan? Maka muncullah pemikiran-pemikiran yang salah, yang mungkin hari ini, malam ini kan kita bahas pemikiran yang disebut dengan liberalisme. Apa tuh maksudnya liberalisme? Adalah yaitu cara berpandang dengan kebebasan dalam urusan apapun. Sehingga nanti ada orang yang mengatakan semua agama sama. Ada orang juga yang mengatakan bahwasanya kitab yang Allah turunkan kepada Nabi terdahulu, kepada Nabi Muhammad, untuk saat ini sudah tidak relevan lagi untuk kita pakai. Coba, orang-orang yang seperti ini, orang-orang bodoh berbicara agama. Sehingga inilah tanda besarnya hari kiamat yang akan terjadi kepada kita. Maka dari itu, bagaimana cara kita menyikapinya? Cara kita menyikapinya adalah kita senantiasa tawajuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati 'alan nas, akan datang kepada umatku satu masa, la yabqa minal Islam, tidaklah yang tersisa dari Islam illa ismuhu, kecuali hanya tinggal namanya saja. Ketika azan berkumandang, berapa banyak di antara kita orang yang mengaku Islam tetapi tidak memasrahkan dirinya kepada Allah. La yabqa minal Islam illa ismuhu, tidaklah yang tersisa dari orang-orang Islam ini kecuali hanya tinggal namanya saja. Kenapa engkau tidak mengerjakan sholat? Apakah engkau bukan orang Islam? Enggak, kami orang Islam. Tetapi kenapa engkau tidak mau mendatangi panggilan Tuhanmu? Banyak alasan dia katakan. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk di kantor, capek, ngantuk, lapar,
Wah, banyak alasannya. Wala minal Qur'ani illa rasmuh. Dan tidaklah yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tinggal tulisannya saja. Coba kita lihat sekarang. Berapa banyak sekarang Islam sudah tidak lagi dihormati. Banyak orang-orang yang mendustakan Islam. Kalau Islam dulu di zaman para sahabat, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu memimpin menjadi khalifah, 2/3 dunia ditaklukkan di bawah kakinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Umar mengirimkan satu pasukan ke Romawi, belum sampai pasukan yang dikirimkan oleh Sayyidina Umar ke Romawi, seketika orang-orang Romawi semuanya memeluk agama Islam. Tetapi hari ini kenapa? Islam di mana-mana dicaci maki. Ya karena kita yang mengetahui agama Islam sendiri, bahkan kita yang meremehkan Islam. Kita menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang kuno, agama yang keliru. Tadi Ustadz Ghifari telah membacakan satu ayat, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Islam dibawa oleh 124.000 para anbiya. Dari mulai baginda Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah ke atas muka bumi, sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang menyempurnakan kepada siapapun pemeluknya. Hari ini kita orang Islam nggak percaya diri dengan Islam, sehingga banyak pemikiran-pemikiran yang keluar dari orang Islam sendiri. Ya. Orang Islam mengatakan semua agama sama tujuannya, cuman caranya berbeda-beda. Coba orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyamaratakan agama, kalau dalam kitab fikih dia sudah kafir dan dia sudah murtad. Hati-hati. Ada orang-orang yang hari ini mengaku dirinya Islam, tetapi mengharamkan perkara yang halal, menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Mohon maaf sekali, apa yang terjadi? LGBT sekarang dihalalkan. Mohon maaf sekali saya, berpoligami malah sekarang diharamkan. Coba, bagaimana Islam akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang misalnya dia yang melakukan kesalahan dibenarkan, yusaddaku fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Yang benar dibohongkan, yang bohong dibenarkan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang dipercaya malah dikhianati. Ada orang-orang yang mendakwahkan agama, ustadz-ustadz yang rosi ilmunya, dalam kealimannya, dalam kecerdasannya, malah dibilang sesat. Tapi orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan satu kelompok, bahkan sampai mengkafirkan kelompok yang lain, malah banyak pengikutnya. Inilah tanda hari kiamat yang Nabi telah janjikan 14 abad yang lalu. Maka harusnya kita berpikir, ada apa nih hari ini Allah nggak tolong kita nih, kenapa ini? Oh, karena Allah nggak tolong kita itu sebabnya 3. Yang pertama, idza azzamat ummatid dunya nuziat minha haibatul Islam. Kalau umat ini sudah terlalu mengagungkan dunia, dia lupakan Allah, maka yang pertama kali Allah akan berikan kepada mereka, Allah akan cabut kehebatan Islam. Benar nggak kehebatan Islam sekarang dicabut? Benar nggak? Dulu di zaman para sahabat, Nabi mengirimkan satu pasukan, Nabi mengirimkan satu rombongan, Nabi mengirimkan satu kelompok. Belum sampai kepada kelompok tersebut, maka orang-orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena kehebatan Islam yang dijunjung tinggi oleh para sahabat. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam famahma talabnal izzah adallanallahu li ghairihi. Ini yang bicara adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat percaya dengan Islam. Ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, diberikan iman sempurna, dikenalkan dengan Islam, maka kita harus percaya diri, bangga diri. Hari ini sekarang kita mengamalkan sunnah malu, mengamalkan siwak yang seperti ini malu kita. Ngapain sih pakai kayu seperti ini? Padahal kalau kita mengamalkan sunnah,
kita akan mendapatkan pahalanya orang 100 orang mati syahid. Nabi bersabda, "At-tamassuk bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang mengamalkan satu sunnahku di kala rusaknya umatku, dia berani mengamalkan sunnah. Orang-orang di mall semuanya buka-bukaan pakaiannya, tapi kita mengamalkan sunnah. Masuk mall pakai jubah, baca doa, bawa siwak di sini, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya 100 orang mati syahid. Satu mati syahid aja kita sudah aman. Apalagi kalau 100 orang mati syahid. Apa kata Nabi? Kullu dzammin yughfar illa dain. Orang yang mati syahid itu semua dosanya diampuni kecuali hutang. Ada orang terbunuh dalam peperangan, maka dia mendapatkan mati syahid. Orang yang mati syahid akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita malu dengan agama kita, malu dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada di antara kita yang orang-orang mengatakan kepadanya dia adalah ustadz. Dia mengatakan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi terdahulu udah nggak pantas buat kita. Coba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, nahnu qaumun, kami adalah satu kaum, azzanallahu bil Islam, yang Allah muliakan kami dengan agama Islam. Coba, yang Allah muliakan kami dengan agama Islam. Famahma talabnal izzah, barang siapa yang mencari kemuliaan di luar agama Islam, faqad adallanallah, sungguh Allah akan hinakan dirinya. Coba aja cari kemuliaan di luar agama Islam yang sempurna ini. Ada seorang hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia sudah masuk Islam, dia dari Yahudi, tapi dia masih senang membaca kitab Injil apa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa? Injil. Dia masih suka membaca kitab Injil, padahal dia sudah memeluk agamanya Nabi Muhammad. Ada seorang sahabat lagi datang kepadanya, kenapa kamu masih baca kitab Injil? Dia mengatakan begini, nggak jadi masalah lah, Injil juga adalah perintahnya Allah, sementara Al-Quran juga ada perintahnya Allah. Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian seorang sahabat tadi melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Ka'ab bin Al-Ashraf, dia ini sudah masuk agama Islam, sudah ikut berjuang dengan Tuhan, tetapi dia masih suka baca kitab Injil, Taurat dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwasanya kita nggak jadi masalah baca kitab-kitab itu. Nabi mengatakan begini, akhirnya turunlah asbabul wurud, ucapan Nabi, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Ketahuilah, kalau seumpama Musa hidup di zaman aku ini, ya perhatikan nih, lau kana Musa hayyan, kalau seumpama Musa hidup di zaman aku, ma wasi'ahu illa tibai, kalau dia nggak ikut denganku dia akan celaka. Nabi Musa, tingkatan Nabi tertinggi setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Musa dalam hadis Bukhari. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Nuh, yang kelima Nabi Isa. Nabi Musa yang punya derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hidup di masa yang sudah diangkat Rasulullah menjadi rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seumpama Nabi Musa tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka Nabi Musa akan celaka. Saking mulianya ajaran yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat terbaik adalah syariat yang Allah turunkan kepada agama Islam. Hukum terbaik adalah hukum yang Allah berikan kepada orang-orang Islam. Kita jangan lagi iri kepada mereka. Faqad adallanallahu li ghairihi. Kalau antum mencari kemuliaan di luar agama Islam, mengikuti kelompok-kelompok yang salah, maka Allah akan hinakan antum dunia dan Allah akan hinakan antum akhirat. Inilah yang pertama. Kenapa Allah nggak tolong kita? Allah cabut kehebatan Islam sehingga banyak pendapat-pendapat yang keliru. Masya Allah, nauzubillah min zalik. Yang kedua, pertama karena kita terlalu mengagungkan dunia.
Sering saya sampaikan dalam kajian di sini, silahkan cari dunia. Nabi memerintahkan kita untuk menjadi orang yang kaya. Bahkan Nabi melarang kita untuk menjadi orang yang fakir. Apa kata Nabi? Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran menjadi kekafiran. Berapa banyak orang yang imannya dijual karena Indomie satu kardus. Kenapa bisa begitu? Karena dia perutnya lapar. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kebanyakan orang yang murtad adalah orang-orang yang perutnya lapar. Kok bisa? Ya. Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kita mengejar dunia kita, tapi sesuai dengan syariat yang Nabi ajarkan. Nabi bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kata Nabi kepada kita, wahai umatku, silahkan kamu kejar dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Maknanya bagaimana? Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ketika kita mencari dunia. Allah juga berfirman, fa idza qudiyatis shalah, terus fangtashiru fil ardi, terus wabtagu min fadlillah. Ketika kamu selesai sholat, selesai ibadah, silahkan kamu bertebar di atas muka bumi ini untuk mencari ikhtiar, untuk mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Coba urutannya apa? Iyyaka na'budu wa iya. Maka di situ kata para ulama tafsir, pertama kita harus dahulukan Allah, baru dunia. Siapa yang mendahulukan Allah, dunia akan ngejarnya. Man wajadallah wajada kulla syai, wa man faqadallah faqada kulla syai. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka Allah akan memberikan semuanya. Tetapi kalau dia kehilangan Allah, dia akan kehilangan semuanya. Maka yang pertama kali, bagaimana kita hidupkan agama dalam diri kita. Harus bangga diri dengan agama kita. Tetapi ketika kita urusan akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Kalau kamu beramal akhirat, maka seperti atau seakan-akan kamu mati besok. Menunjukkan seperti apa? Menunjukkan kalau kita disuruh sungguh-sungguh. Nabi bersabda, "Shollu ka sholatil muwaddi'." Salatlah kamu sebagaimana itu adalah salat kamu yang terakhir. Ketika Allahu Akbar, hadirkan Allah di depan kita. Neraka di kanan di kiri kita. Surga di tangan kanan kita. Hadirkan biar ada rasa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sekarang kita sholat ya udah. Kalau kata para ulama itu, sholatnya kita hari ini seperti capung cebok, tahu nggak? Tahu capung cebok gimana? Itu namanya majas atau kiasan. Ya udah, yang penting baca, selesai salam. Bahkan dalam sholat aja kita lupa sama Allah. Allahu Akbar, astagfirullah. Besok bayar tarikan, besok bayar leasing. Bagaimana mau Allah datangkan pertolongan? Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu ketika sholat, maka kata para sahabat, aku melihat Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sholat seperti apa? Gunung yang sedang tegak. Beliau belajar sholat dari mana? Dari ayahnya, yaitu Sayyidina Zubair. Zubair belajar sholat dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq belajar sholat dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi datang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatannya selalu Allah cabut. Karena apa? Terlalu mengganggukan dunia. Terus yang kedua, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurrimat barakatal wahyi. Kalau umat ini sudah tidak lagi mau mengajak kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan keberkahan Al-Qur'an. Mas Ridho punya istri, kenapa nggak diajak buat belajar agama? Biarin aja lah. Yang tahu kebaikan dia, yang tahu kesalahan juga dia. Hari ini kadang-kadang kita mengatakan begini, kenapa kamu nggak ngajak dia berbuat baik? Fudail bin Iyad mengatakan, man ro'a min akhin lahu mungkaron fadhahika fi wajhihi
faqad khanahu. Barang siapa yang melihat kawannya berbuat keburukan dan dia tertawa. Parah ya lo berbuat buruk. Patungan judi, main judi. Kemudian memberikan fasilitas buat mabok. Ayo kita party, nggak asik kalau nggak party. Seperti itu. Kita berikan. Fadohika fi wajhi, dan dia senang. Atau dia nggak senang, cuman lihat aja, udahlah urusan dia itu malah. Apa kata Fudayl bin Iyad? Faqad khanahu. Dia di dunia adalah orang khianat. Mau dikatakan khianat? Kalau pengen tahu khianat siapa? Itu. Ngelihat temannya maksiat tapi dia diem aja, itu namanya khianat itu. Benar nggak? Banyak kan di antara kita yang hari ini mengatakan, kenapa nggak ajak dia kebaikan? Aduh, biarin aja lah. Udahlah, surga sama neraka mah urusan dia. Nggak gitu, mas bro. Nerakanya itu urusan kita juga. Surganya itu juga urusan kita juga. Makin banyak kita mengajak kepada kebaikan, ya, makin banyak kita mengajak kebaikan kepada teman-teman kita, maka makin banyak juga saksi kebaikan untuk kita. Nabi SAW bersabda, istaksiru minal ikhwan, fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak oleh kalian berkawan dengan orang-orang beriman. Karena setiap orang beriman itu akan punya satu syafaat yang Allah akan berikan kepada kita. Bisa jadi mungkin syafaat saya bukan di sini. Oh, mungkin syafaat saya kemarin kita keluar di Primer Estate itu. Karena baru ketemu sama orang, kenalan, alhamdulillah. Atau mungkin bisa jadi sahabat saya kemarin ketemu di Magelang, di tempatnya Mas Ridho. Mungkin bisa jadi juga sahabat saya berjumpa dengan orang-orang Ambon, karena pernah keluar di Ambon. Jadi, ya sahabat kita, setiap orang beriman punya kesempatan untuk memberikan syafaat. Dan siapakah di antara kita yang paling banyak, yang paling baik perkataannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Orang yang senantiasa mengajak orang untuk taat kepada Allah. Kenapa banyak pemikiran-pemikiran yang aneh? Karena kita yang tahu kebenaran tidak mau mencegah kemungkaran. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Idza sakata ahlul haqqi anil batil, tawahham ahlul batili annahul haq." Kalau seumpama orang yang benar kok dia diam atas kemungkaran yang dikerjakan di sekelilingnya, maka nanti satu saat orang yang berbuat kemungkaran akan merasa benar. Karena orang yang diam, orang yang baik, dia tidak mau mencegah. Kalau kita melihat orang berbuat kemaksiatan, kita diamin aja. Nanti akan ada perasaan di pikiran mereka tuh, Mas Ridho yang udah hijrah biasa aja sama gua, berarti yang gua kerjakan benar ini. Coba, kalau udah kayak gitu, siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang ketiga, kata Rasulullah SAW, kenapa hari ini banyak pemikiran-pemikiran yang aneh? Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Kalau umat ini sudah tidak ada lagi saling mengajak kepada kebaikan, ya, saling mencela, merasa kelompoknya lebih baik daripada kelompok yang lain, dalam hatinya ada rasa takabur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan rahmatnya dari kita. Banyak banget bencana-bencana yang Allah berikan kepada kita. Oh, karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Orang yang merasa lebih baik daripada orang lain dirinya, maka tidak ada bedanya dengan iblis. Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa man qala ana khairum minhu, barang siapa yang mengatakan aku lebih baik daripada dirinya, fahuwa ikhwanus syaitan, maka dia adalah temannya syaitan. Dan sifat itu akan muncul di dalam diri kita. Orang yang punya harta, dia akan sombong dengan hartanya. Orang yang punya pangkat dan kedudukan, sifat itu akan sombong dari apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang punya ilmu, sombongnya karena ilmunya. Nah, sifat seperti ini nih, takabur ini, kata Nabi,
seperti angin yang keluar dari lubang yang paling kecil. Jadi nggak kerasa. Mau berangkat sholat, atau kita yang sudah hafal Quran, ngedengar bacaan orang tidak baik, dalam hati, parah banget sih bacaannya. Nah, seperti itu aja udah nggak boleh tuh. Merasa lebih baik. Dia juga Allah kasih harta, tapi nggak mau sedekah. Kita yang udah diberikan harta oleh Allah, kita bisa bersedekah, tapi dalam hati ada rasa kok lebih baik daripada orang tersebut. Maka ini adalah penyakit yang susah dihilangkan kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemikiran-pemikiran ini datang karena 3 sebab tadi. Dan ini terjadi menjelang hari kiamat. Ya, sekarang sudah terjadi nih. Orang-orang yang mengatakan Masya Allah, agama Islam itu biasa aja, agama itu semuanya sama. Yang tadi saya sampaikan. Bagaimana cara menyikapinya? Cara menyikapinya, kalau dia masih dalam koridor agama yang bertauhidkan satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, kita dengan lemah lembut. Ya, dia adalah orang Islam tetapi sedang tersesat. Ya, kita doakan. Ya, di hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita doakan. Maka kalau berdoa itu, kata Nabi SAW, jangan berdoa untuk diri sendiri. Jangan pelit. Doakan saudara muslim. Ya, jangan pelit. Siapakah orang yang pelit? Orang yang pelit itu kalau doa sendiri, untuk dirinya sendiri. Walaupun kita dalam sholat subuh kita kunut, ya kita terlambat sholat subuh, kemudian kita kunut. Yang berkunut ya. Nah, bagi teman-teman yang berkunut ketika sholat subuh dan dia tertinggal, maka tetap usahakan dengan menggunakan domirna. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Kenapa? Makin banyak kita mendoakan saudara muslim kita, maka makin cepat Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Orang yang mendoakan saudara muslimnya, maka malaikat akan berdoa, wala kami bisli, ya Allah, dia juga berikan kebaikan ya Allah. Ya Allah, sampaikan kebaikan kepadanya ya Allah. Ini kita doa kadang-kadang buat sendiri. Rabbighfirli wali walidayya, Allahumma arhamni wajburni warfa'ni. Nah, doakan buat saudara muslim. Allahumma hdina wahdi ahlana wa aqaribana wa jiranana wa man hawalaiha ajma'in. Allahumma ruddana wa ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi. Doakan. Nabi bersabda, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanat. Barang siapa yang istighfarnya membacakan atau beristighfar untuk orang-orang beriman, begini nih, Allah astaghfirullah li, nah seperti itu. Walil mu'minina wal mu'minat, kata Nabi, Allah akan memberikan kebaikan kepadanya sebanyak orang beriman yang Allah ciptakan. Kalau cuma astagfirullahaladzim, itu baik, tapi kurang sempurna. Bagaimana cara istighfarnya? Astagfirullahaladzim walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah atas dosa-dosaku ya Allah, dan dosa-dosanya orang-orang beriman ya Allah. Maka kata Nabi, yang seperti itu kalau dia berdoa istighfar seperti itu, Allah akan memberikan kepadanya kebaikan sebanyak orang beriman yang Allah ciptakan. Berapa miliar udah orang beriman Allah ciptakan itu, dari mulai bagi Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Makanya kalau doa jangan pelit. Nah, kita husnuzon kepada dia, ya, husnuzon kepada orang itu, doakan. Oh, sekarang dia dalam kesesatan, kalau kita biarkan dia mengatakan dia pikirannya ya terdoktrin dengan pikiran-pikiran yang aneh seperti itu, maka kita yang tahu kebenaran sendiri pun nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi karena diamnya kita, akhirnya kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, caranya tadi, cara menyikapinya, doakan dia. Ya Allah, saya punya teman, sekarang dia lagi salah Allah ya Allah, bimbing lagi ya Allah ke jalan yang benar ya Allah. Husnuzon kepada setiap hamba yang kita lihat. Karena para ulama mengatakan di antara akhlak terburuk seorang hamba adalah bersuuzon kepada hambanya Allah. Coba.
Akhlak yang paling buruk adalah seorang hamba suuzon kepada temannya, suuzon kepada saudara muslimnya. Nggak boleh tuh. Itu akhlak yang paling buruk itu. Ya. Satu masa ada seorang sahabat radhiyallahu ta'ala dalam perang Badar kalau nggak salah ya. Dan dia sudah bergelut dengan beberapa musuh. Terakhir dia mendapatkan musuh yang pedangnya si sahabat tadi, siapa sih? Sayyidina Ali ya? Sayyidina Ali apa bukan sih? Sahabat itu yang membunuh orang yang sudah bersahadat itu? Siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Pas lagi pengen menggal, padahal pas dia udah ada hadapan nih, dia udah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia penggal langsung lehernya. Maka berita ini terdengar kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah terdengar. Dipanggil Sayyidina Usama. Apakah kamu benar membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Benar ya Rasulullah. Apakah kamu tahu isi hatinya dia? Enggak tahu ya Rasulullah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia takut dengan pedang yang sudah menempel di lehernya ya Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Kamu nggak boleh menghukumi orang seperti itu. Yang tahu hatinya dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan al-zahir yadullu 'alal batin. Maka kita hukumi orang ya udah dari luarnya, masya Allah dia baik, walaupun hatinya nggak baik itu urusan Allah. Kenapa hari ini kita sekarang suka nilai orang? Ya, udah ke masjid tapi masih songong, masih sombong. Lah nggak usah. Lihat aja zahiri dia ke masjid baik ya dia ya. Korbannya udah banyak buat agama. Kita pandang zahirnya, kita nilai zahirnya. Jangan kita tahu juga isi hatinya, jangan. Itu namanya sok tahu itu. Yang tahu isi hati itu hanya Allah. Makanya Ibnu Sirin radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh wala syaitanun fayufsiduh wala hawan fayumhilhu. Ikhlas itu yang tahu antara hatinya dengan Allah. Dirinya aja nggak tahu kalau dia ikhlas. Contoh Mas Ridho nih bersedekah 2.000 atau 10.000, kemudian dia ceritakan kepada orang lain. Kalaupun diceritakan kepada orang lain, bisa jadi itu yang ikhlas. Atau mungkin Mas Ridho dia bersedekah 100.000, dia sembunyikan, bisa jadi itu yang nggak ikhlas. Kenapa? Jadi urusan hati ya udah pasrahkan kepada Allah. Sirrun, rahasianya Allah. Bainallah wa bainal abdi, antara dia dengan hatinya, antara Allah dengan hatinya yang mengetahui. La ya'lamuhu malakun fayaktubu. Raqib atid yang ada setiap hari bersamanya pun nggak tahu kalau Mas Ridho ikhlas atau tidak. Jadi kita nggak usah menghukumi orang dari dalamnya, nggak usah. Padahal dia rajin ya. Kenapa bisa begitu ya? Oh jangan. Kita lihat aja zahirnya baik, alhamdulillah. Nah, itu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Makanya Rasulullah SAW senantiasa mengajarkan kepada para sahabat untuk husnuzon kepada siapapun yang mereka lihat. Nabi itu menangis kalau ada orang kafir yang sudah meninggal dunia, yang mati. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Hari ini ada dari umatku yang mati nggak bawa iman. Kalau mati nggak bawa iman, ya berarti dia neraka jahanam. Tapi jangan sampai kita mengatakan, oh lu kafir lu, neraka. Jangan. Siapa yang ngira hidayah datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, benar nggak? Menyeret pedangnya, pagi pengen membunuh Nabi, ternyata selepas asar sudah masuk Islam. Mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad. Nggak usah dulu bunuh Muhammad. Coba ke rumah adikmu dulu tuh Fatimah. Dia sudah masuk agamanya Muhammad. Ternyata qadarullah ala ma syaa fa'al. Allah belokkan tuh langkahnya kaki Sayyidina Umar yang tadi pengen membunuh Rasulullah. Ternyata ketika beliau mengetahui adiknya sudah masuk Islam, dengan ada lembaran-lembaran ayat Al-Quran di situ, kemudian beliau baca dengan rasa hormat dan takzim, antarkan saya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantarkan, semua sahabat takut. Kata Rasulullah, man fil kharij, man fil kharij. Siapa yang ada di luar? Ana Umar bin Khattab.
11 orang sahabat yang waktu itu bersama Nabi di belakangnya Nabi. Kata Nabi, tenang. Ketika Rasulullah buka pintu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Pagi pengen bunuh Nabi Muhammad, tetapi sorenya dia sudah habis-habisan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu karena doanya Nabi, Allahumma aidil Islam bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam atas 2 Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua dengan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Siapa sangka ada orang penghafal Quran yang diceritakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu taala an. 40 tahun dia menjadi seorang muazzin. Tapi karena dia tergoda dengan rayuan wanita Yahudi, akhirnya dia tinggalkan Al-Quran demi untuk menikahi wanita tadi. Baru menikah, belum tidur bersama si wanita tadi, Ijrail datang kepadanya. Mati dalam keadaan kufur. Innal abda la ya'malu bi amali ahlin nar wa innahu min ahlil jannah, kata Nabi. Wa ya'malu ar-rajulu bi amali ahlil jannati wa innahu min ahlin nar. Wa innamal a'malu bil khawatim. Ada orang kelihatannya amalannya amalan surga, tapi menjelang matinya dia kufur kepada Allah. Siapa coba? Abdurrahman ibnu Muljam laknatullah alaih. Tadinya seorang sahabat yang beriman. Karena dalam hatinya ada sombong. Dalam hatinya mengingkari pemerintahan yang sah, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Nggak suka dengan Sayyidina Ali, mantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bunuh Sayyidina Ali. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ketika mati, saya nggak percaya dengan semua ayat Al-Quran, dicabut nyawanya oleh Allah. Benar. Jadi kita jangan pernah menghukumi orang dari zahirnya. Terus kata Nabi, wa ya'malur rajulu bi amali ahlin nar wa innahu min ahlil jannah. Ada orang yang hari-hari kelihatannya amalnya neraka. Yang diceritakan seorang wanita pelacur dalam kitab Durratun Nasin, hidup di zaman Bani Israel. Pengen melacur, pengen bekerja, dia melihat seekor anjing. Anjing itu hina, Masya Allah. Bukan kucing, kalau kucing masih mendingan kalau dalam mazhab kita. Melihat seekor anjing jelek, budukan lagi, yang sedang kehausan. Karena keikhlasannya, dia buka terompah yang terbuat dari kulitnya, dia berikan air, dia ambil air, dia berikan kepada anjing yang sedang kehausan. Kemudian dia mati hari itu. Malaikat bingung, bagaimana nih orang ini nih. Kata Allah, masukkan dia ke dalam surga karena keikhlasan hatinya dia. Kemarin diceritakan juga dalam Bayan Masturoh sama Haji Abdi, mantunya Wiranto, Sayyidatina Zubaidah radhiyallahu taala anha, istri dari Raja Harun ar-Rasyid radhiyallahu taala an, rahmatullah alaih. Beliau ini yang bikin bendungan dari kota Thaif sampai kota Mina, sampai Mina. Dan itu dari Thaif ke Mina itu kurang lebih perjalanan 120 kilo. Kami kemarin berjalan ke Thaif itu 4 jam, berapa jam misalnya? 2 jam ya, 2 jam. 2 jam lebih lah. Dan itu bikin bendungan. Seorang wanita yang hebat. Satu masa beliau sedang duduk bersama keluarganya. Biasa sedang bercanda, bergurau, makan malam lah anggap. Kemudian terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beliau berdiam, kemudian beliau merapikan kerudungnya demi untuk memuliakan azan. Akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembantunya berjumpa dalam mimpinya, bertanya kepada Sayyidatina Zubaidah, "Wahai Sayyidatina Zubaidah, apa yang Allah berikan kepada engkau saat ini?" Sayyidatina Zubaidah mengatakan, Allah telah mengangkat aku kepada derajat yang paling tinggi di surga. Sebab apa? Apakah sebab bendungan yang kau buat untuk kepentingan orang-orang yang haji dan umroh pada waktu itu? Karena waktu itu paceklik di kota Mekah tidak keluar air, sehingga Sayyidatina Zubaidah membuat bendungan 120 kilo dibuat dari Thaif itu. Kemarin kami naik apa namanya? Naik kereta gantung itu ada ya Mas ya? Bendungannya itu masih ada sekarang itu. Saya pikir Allahu Akbar. Karena pikir seorang wanita yang hebat. Bendungannya masih ada, besar amalnya.
Apakah karena itu, wahai Sayyidatina Zubaidah? Sayyidatina Zubaidah mengatakan bukan. Bukan karena itu, bukan karena itu. Jadi karena apa? Engkau diangkat oleh Allah di derajat yang paling tinggi. Beliau mengatakan, karena ketika kami sedang duduk bersama keluarga, azan berkumandang, saya diam dan saya merapikan kerudung saya demi untuk menghormati azan. Allah pandang saya seperti itu, akhirnya Allah masukkan ke dalam surga saya. Makanya Nabi bersabda, la tahtakir syai'an mahma kana shaghiran. Jangan pernah meremehkan amal walaupun itu kecil. Jangan pernah meremehkan keburukan juga walaupun itu kecil. Hati-hati. Bisa jadi Allah terima kita bukan dari sholat kita. Ya kan? Diceritakan oleh Imam Ghazali, ada seorang ulama ketika dia mengarang kitab, ada lalat yang sedang nempel di tintanya. Dulu kan pakai mangsi, tahu mangsi? Mangsi itu pulpen yang gitu tuh, pakai tinta gitu tuh. Pas dia pengen angkat, ada lalat. Dia diamin dulu. Sampai nanti terbang. Meninggal dunia. Kitabnya dipakai sampai sekarang. Ditanya oleh muridnya, "Syekh, antum di mana sekarang?" "Aku dalam surga tertinggi." Sebab apa? Karena sebab membiarkan lalat hambanya Allah sedang kehausan aku biarkan itu. Bukan karena amal kamu yang bukan. Karena ini nih. Itulah ikhlas. Jadi betul-betul ikhlas itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita husnuzon kepada Allah. Caranya husnuzon kepada Allah, kita husnuzon kepada setiap hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal tertinggi setelah iman, kata para ulama, adalah husnuzon billah. Benar ya? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi fazunnu bi khaira. Aku ini menurut persangkaan hambaku. Bagaimana kita kepada Allah udah? Kenapa kita disusahkan? Karena kita ngerasa susah terus. Allah nggak bakal ngasih sama saya. Husnuzan. Nah, ceritanya Mas Ridho kemarin, semua yang beliau minta Allah kasih sekarang semuanya. Kayak gampang. Kemarin cerita ke siapa ya Mas ya? Ke Habib ya, Habib yang di Premier ya, Pak Haji ya. Pak Haji siapa namanya? Yang di Premier itu? Haji Sasro. Mas coba ceritakan ke saya kenapa jadi miliarder begini katanya. Saya mah apa-apa niatnya pengen agama aja dari dulu, dari belum hijrah. Ya Allah pengen punya pondok, sekarang punya pondok 14.000 meter. Ya Allah pengen punya panti asuhan di Jakarta, Allah jadikan sekarang. Nah, jadi niat-niat yang seperti itu kalau kita ucapkan karena keikhlasan kita, Allah mudahkan. Karena husnuzan. Ana inda zonni abdi bi. Aku ini menurut persangkaan hambaku, bagaimana kita udah ketemu Allah. Kenapa kita disusahkan terus? Karena kita husnuzan, kita tidak husnuzan kepada Allah. Akhirnya Allah susahkan kita. Fazunnu bi khaira. Maka bersangka baiklah kalian kepada aku. Dalam hadis Bukhari, dalam kitab Al-Matjarur Robeh, karyanya Imam Jalaluddin, beliau mengatakan ada satu hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hambanya dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak." Kata Allah begini, wahai anak Adam, ketika kamu datang kepada aku, harapan kamu hanya kepada aku ampuni kamu. Ala makana fika wala ubali, kata Allah. Aku nggak pernah melihat dosa yang kamu buat kemarin. Coba, kita tuh bersyukur punya Tuhan tuh Allah, coba. Yang nggak pernah minta apa-apa dari kita. Allah tuh nggak butuh sama amal kita, nggak butuh sama sholat kita, nggak butuh. Allah juga nggak butuh dengan husnuzon kita yang butuh kepada Allah. Itu Masya Allah. Ini tahadus bin nikmah. Saya baca hadis itu ketika berapa minggu yang lalu menyampaikan kepada para jamaah. Masya Allah, baik banget kita dipunya Tuhan Allah. Itu dalam hadis Bukhari, innaka ma da'autani, kata Allah, kalau kamu datang kepada aku, kata Allah, kamu doa ya Allah, ya Allah, katakan Allah dengan ya Allah, ya Allah. Laqad wasafta bi jamalil kamal. Kalau kita mengucapkan Allah, 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 maka kita telah menyebut nama Allah yang jumlahnya ada 99 nama itu. Apa panggilan Allah paling suka? Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya ada seorang syair mengatakan Allah, Allah. Gimana Ustaz? Allah, Allah. Malana maulan siwa Allah. Kullama nadaitu ya Rabb
Qala ya abdi anallah. Allah, Allah, Allah. Malana maulan siwallah. Engkau adalah Tuhan aku ya Allah. Enggak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Apa? Kata Allah apa? Kullama nada itu ya Rabb. Qala ya abdi anallah. Iya. Aku datang nih, Allah datang nih, Allah datang nih. Kayak Mikolas minta duit sama papinya. Papi baik loh. Papi orang yang paling hebat di sini. Maka iya nak. Ketika ada anak dia datang kepada orang tua, maka dia akan merasa aman. Kenapa kita dipanggil sama Allah, azan berkumandang kita nggak mau datang? Berarti kita tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan. Ya Pak. Terus kata Allah, ala makana fika wala ubali. Dan ingat ya, saya tuh nggak pernah ngeliat dosa kamu yang lalu. Allah nggak pernah ngeliat dosanya Mas Ridho yang lalu, nggak pernah. Allah nggak pernah ngeliat dosa saya yang lalu, nggak pernah. Asalkan kita datang kepada Allah dengan membawa dosa. Ya Allah, saya datang kepada Engkau ya Allah. Innaka ma da'autani. Doa kepada minta kata Allah. Wa rajautani, yang penting harapan kamu sama saya aja. Ghafartulak. Aku akan ampuni semua dosa-dosa kamu. Terus bagaimana 90 tahun saya berzina ya Allah? Udah, kamu nggak usah tanya itu. Saya udah ampuni kok. Coba, baik nggak kita punya Tuhan itu? Baik nggak? Apa sekarang yang harus kita berikan untuk Allah? Udah, ibadah. Jadikan setiap hembusan napas kita berzikir kepada Allah. Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Mungkin bisa jadi dengan zikir kita Allah terima kita. Husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya kita berhusnuzon kepada setiap hambanya Allah. Imam Syafi'i mengatakan husnuzon billah yasna'ul mustahil. Berbaik sangka kepada Allah menjadikan yang mustahil jadi mungkin. Nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka salah, doakan. Kalau enggak ya, kalau kita punya kemampuan kayak Mas Ridho sebagai punya jabatan tertinggi di perusahaan, panggil mereka. Kamu ini salah. Pemahaman kamu tuh salah. Itu nggak boleh kamu biarkan. Karena kalau kita biarkan, akidahnya akan hilang. Nah, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima kita semuanya. Tetapi ketika dilembutin sudah nggak mempan, didoakan sudah nggak mempan, baru hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum shaghirun, angkat senjata. Ya Mas ya? Angkat senjata kalau gitu. Insyaallah ya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ketika mereka mau didakwahkan dulu. Kalau sudah nggak mau didakwahin, baru angkat senjata. Kenapa terjadi perang Badar? Ya setelah dikirimkan surat dulu beberapa kali. Kenapa ada perang Tabuk? Kenapa ada perang Khandaq? Kenapa ada perang Hunain? Ya karena Rasulullah kirimkan dulu. Kenapa ada perjanjian Hudaybiyah? Kenapa ada Fatu Mekah? Ketika sudah surat itu sampai kepada mereka dan mereka tidak mau menggubris itu semuanya, baru Islam mengangkat senjata. Insya Allah ya. Maka perbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pesan saya, carilah guru yang betul-betul mempunyai akidah yang betul, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sanadnya jelas. Jangan ikut-ikutan di YouTube mengatakan Nabi tersesat. Ada loh, beberapa tahun lalu ada ustadz baru hijrah menafsirkan ayat apa? Yang wadduha itu? Ya. Hah? Nabi sesat katanya. Nabi Muhammad sesat. Hah? Wa wajadaka dhallan. Karena nggak punya bapak, akhirnya hidupnya jadi jelek, ngelantur, nggak keurus. Coba. Kalau ya Allah, kurang dibimbing. Lihat anak-anak yatim sekarang. Kenapa nakal-nakal? Ya dulu Nabi juga gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang nggak punya adab sama akhlak sama Nabi itu. Kalau dia nggak taubat, kufur itu. Celaka kalau nggak taubat. Insyaallah ya. Hati-hati sekarang kalau cari guru tuh hati-hati. Kemarin kami ngaji Dasuki sama Gus Yusuf. Kata Gus Yusuf gitu dalam kitab Dasuki, kalau di hari ini, di zaman ini kok menemukan guru yang masih berpegang teguh dengan torekoh-torekoh yang baik, amalan-amalan sunnahnya masih terjaga, waro, pegang sampai mati. Pegang sampai mati itu. Wah, sekarang kan banyak nih Masya Allah berbicara, tapi bukan
ahlinya. Makanya kan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mas Ridho tadi sampaikan, ketika nanti itu pesantren sudah selesai, itu bukan milik saya, kata Mas Ridho. Karena saya bukan di bidangnya dalam hal itu. Itu urusan orang-orang yang punya pesantren. Ya kayak saya ngomong bisnis sama Mas Ridho nggak nyambung. Pusing ya kan kalau Mas Ridho kasih keterangan-keterangan itu lagi seminar, apa ini yang diomongin? Nanya lagi. Ya seperti itu. Jadi semuanya punya apa? Punya keahlian masing-masing. Insya Allah ya. Nah, jangan petani ngomong kedokteran. Orang dokter ngomong pertanian. Nah, nggak nyambung. Insya Allah ya. Nah, jaga iman kita, dijaga dari pikiran-pikiran yang liberalisme itu. Nauzubillah min zalik. Insya Allah cukup. Insya Allah. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ya, Ustaz Gibari. Terima kasih Ustaz Adi atas kesempatannya. Amin ya Allah. Amin ya Ustaz juga ya. Walaka bimisli. Ustaz, saya mau nanya nih, Ustaz, terkait mencari guru. Mungkin kalau kita orang-orang yang pernah belajar basic gitu, entah pesantren atau apa, mungkin dia bisa memilah gitu. Iya. Yang mana, oh ini guru mungkin akidahnya betul segala macam. Tapi ada orang-orang yang benar-benar sebetulnya dia dari dalam hatinya itu ikhlas, pengen hijrah, pengen baik. Cuma dia ketemunya pas ustadz yang begitu, yang tukang nyala-nyalahin apa segala macam loh. Ya. Tapi sebetulnya dari hatinya tuh orang yang baik, tapi karena dia dapat ilmunya seperti itu akhirnya jadi gimana tuh Ustaz, cara untuk supaya orang itu bisa dapat guru yang betul-betul sesuai lah. Ikhlasnya baik tuh Ustaz. Ikhlasnya baik banget itu. Cuman ketika menemukan gurunya itu ya yang keliru ya. Apakah itu sudah qadarullah? Ya kalau qadarullah nggak bisa bicara lagi saya dulu. Tapi kan Allah kan kasih kita kan ikhtiar Ustaz. Allah kan kasih ikhtiar, kan makhluk juga loh Mas. Ikhtiar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita nafikan itu ikhtiar itu. Ya, jadi kita kaya karena ada ikhtiar, kita usaha gitu kan. Itu sunnatullah. Bagaimana ayatnya? Walang tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi sunnatullah itu nggak bisa dipungkiri. Nah, hukumnya Allah kepada manusia ini ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu harus usaha. Kenapa misalnya ada orang hafal Quran? Ustadz Gifari hafal Quran kenapa? Karena beliau menghafal. Ya kan? Karena Ustadz Gifari kan menghafal. Ikhtiarnya menghafal. Maka ikhtiar itu ya hukum Allah Subhanahu wa taala juga. Ya kalau bicaranya takdir ya itu sudah takdir. Maka jadi kan ketika dia masuk, ketika dia hijrah, dia kan bisa melihat. Apa karena dia nggak tahu juga? Yang penting dia masuk aja. Nah, kita secara zahir gitu ya, secara amalan mungkin dia jadi pengen sholat. Nah, tapi di hatinya tuh ya itu tadi mungkin ada menyalahkan, suka menyalahkan. Merasa lebih baik. Gimana Mas itu jawaban kayak gitu? Berarti ini Sat ya, berarti mau harus gunain akal juga. Ya iya dong, karena dalil pertama dalam Al-Quran tuh semuanya akal loh Sat. Ya, ingat ya, Al-Quran itu semuanya menjadikan dalil akli sebagai patokan tujuan itu. Allah Subhanahu wa taala wujud, maka dalil aklinya adalah adanya alam semesta ini. Ya kan, fallahu mawjudun qadimun baqi. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi itu. Kenapa Allah wujud? Nah, seperti ini contoh. Ini tutup gelas. Ya kan? Ini ada. Berarti ada yang menciptakan. Sekarang di mana yang menciptakan? Nggak tahu. Atau mungkin orang lagi tidur atau sudah mati orangnya. Bener nggak? Adanya dunia itu dalil aklinya bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu, Allah itu ada, itulah dalil akli. Jadi memang harus pakai dalil akal. Islam pertama kali harus seperti itu. Jadi enggak, kan dalil kan dibagi menjadi dua. Dalil akli dengan dalil nakli. Dalil akli yang harus dipakai pertama kali. Makanya saya pernah ngebahas itu. Haqaiqul asya thabitatun ya. Hakikatnya segala sesuatu itu ada tetap. Ya, kebenaran itu tetap. Wal ilmu biha mutahaqqikun. Dan mengetahui kebenaran itu yang absolut itu harus diberikan bukti, dan buktinya kita adalah wasbabu salah satu. Yang pertama ada 3. Yang pertama akal. Itu dalam akidah loh. Dalam akidah dari ini nanti kita ya, dari akidah ini sampai akidah umul barokin yang paling tinggi pun Islam tuh mengajarkan dalil-dalil akli. Nah, nanti dalil aklinya itu kalau kita sudah
sudah belajar. Dalil aklinya Allah ada karena adanya manusia, yang seperti itu. Berarti ketika mereka mencari guru yang kurang tepat, nah, berarti mungkin salah satu bagian dari akalnya nggak dipakai juga kali. Ya seperti itu. Karena memang banyak mereka tuh baru belajar sekali atau belum bertalaki kepada gurunya itu sudah menyalahkan. Ada orang datang ke saya. Ini ceritanya istri saya. Ada satu pengajiannya belum pernah ketemu sama gurunya. Kemudian yang ngaji sama istri saya ini si B lah ya, si A yang belum pernah ketemu sama gurunya. Si B ini bilang, dia tuh teman saya. Padahal belum ketemu sama gurunya, baru hanya di YouTube dan di TikTok. Tapi setiap apa yang saya kerjakan itu amal-amal saya semua salah. Bahkan sampai dia berani, baru kemarin dia berani mengkafirkan saya sebagai teman dekatnya. Ini nanti jangan dimasukin ke YouTube nih, kacau nih. Ya seperti itu. Seperti itu Tata. Jadi ada ikhtiar tuh. Ikhtiar tuh termasuk bagian dari hamba Allah yang harus kita gunakan. Kenapa masih punya harta sekarang? Ya karena dulunya ikhtiar. Nggak bisa, karena hukum alam itu kita nih nggak bisa duduk diam, tiba-tiba dapat hidayah, enggak. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Ya ayyuhal mudassir, yang berselimut mudassir ya. Kum fa'anzir, hai orang yang berselimut, bangkit dari selimutmu, keluar. Gue pengen dapat hidayah, udahlah tunggu hidayah aja. Antum di rumah aja nggak dapat hidayah. Kenapa Ikrimah dapat hidayah? Penasaran sama Islam. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam? Penasaran sama lembaran Al-Qur'an. Penasaran, coba saya boleh pegang nggak? Oh jangan, nggak boleh pegang kamu. Bagaimana caranya agar saya bisa pegang ini? Mandi dulu, sucikan dulu, karena Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh, jangankan megang, sentuh Al-Quran begini orang yang orang yang nggak punya wudhu, haram hukumnya. Bagaimana? Ya udah ya, habis mandi, ya kan? Akhirnya beliau lihat, oh iya. Pas ada ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu ikhtiar Sayyidina Umar, penasaran. Datang kepada Nabi, masuk Islam. Jadi hukum alam tuh hukum akal semuanya. Ikhtiar harus kita gunakan. Wallahu a'lam. Ada lagi nggak? Ini loh, Mas Ridho. Kalau dalam sholat kita memikirkan sesuatu itu kan sholatnya rusak kan? Ya nggak tahu Ustaz ya. Tapi kalau memikirkan sesuatunya itu perkara agama bagaimana? Mas, di antara tanda hari kiamat yang paling nyata adalah dicabutnya kehusuan dalam sholat. Kata Nabi, mungkin akan datang satu masa di dunia ini sholat itu tidak ada yang khusyuk. Jadi bukan rusak sholatnya seperti batal, ya. Tetap kita melaksanakan ibadah sholat kita sebagai hamba, ya. Adapun nanti masalah seperti itu kita kayak masih memikirkan sesuatu dan kayak dunia atau segala macam. Yang dunia aja masih nggak apa-apa, apalagi agama. Dalam satu perang, Sayyidina Umar pernah bikin strategi perang di sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Ini rumit nih, pasukannya ini. Kata Sayyidina Umar, tunggu, saya sholat dulu 2 rakaat. Allahu Akbar. Oh ya begini, oh iya. Selesai baru. Ketika aku dalam sholat ada masukan-masukan dari malaikat begini. Jadi bisa memikirkan sesuatu dalam sholat itu nggak jadi masalah juga dan tidak membatalkan sholat. Aman, apalagi agama yang dipikirkan. Oh bagaimana istri saya supaya keluar masturah, bagaimana anak saya supaya jadi hafiz Quran, bagaimana tetangga saya semuanya supaya jadi orang yang baik, bagaimana teman-teman saya semuanya baik, nggak ada lagi yang maksiat. Itu luar biasa banget. Apa kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Fadilah Sedekah ada amal? Apa sih yang dimaksud dengan khusus sholat itu? Antum tidak maksiat setelah selesai sampai sholat berikut, itu khusus namanya. Bagaimana pendapat engkau wahai Tuan Guru mendefinisikan khusyuk dalam sholat? Kata Imam Ghazali, lu nggak maksiat setelah sholat sampai sholat berikutnya. Dari habis zuhur ke asar nggak maksiat, udah khusyuk dalam sholat. Yang kedua, apa kata beliau? Menunggu sholat setelah datangnya waktu gini. Kapan sih asar nih? Ya kan? Kapan sih asar nih? Rindu sama sholat. Jadi rindu sama sholat itu. Pengen buru-buru asar. Asar udah datang. Asar udah selesai, pengen buru-buru maghrib. Itu namanya khusyuk dalam
khusyuk dalam sholat. Terus yang ketiga kata beliau, ada perubahan akhlak yang baik. Kalau seumpama biasanya kita marah-marah sama istri, sampai membentak istri, cuekin istri, kalau sholatnya khusyuk setelah itu nggak ada kayak gitu lagi. Masya Allah, sama istri jadi lembut. Assalamualaikum mami, apa kabar? Bunda, apa kabar? Nah itu namanya khusyuk dalam sholat. Jadi mendefinisikan sholat khusyuk, kekhusyuan sholat itu bahkan bukan di dalam sholat, tapi di luar sholat. Wallahu alam. Gimana Mbak? Seperti halnya orang belajar, kita masuk sekolah kan jelas nih, ini gurunya, ini muridnya. Dalam hal ngaji, bisa kita ngaji kemana-mana, oh dia guru. Bagaimana caranya agar kita diakui sebagai muridnya? Kalau dulu saya pernah belajar mustalahul hadis itu bertalaki. Mohon maaf ya, bertalaki kayak gini, bertalaki ini. Insya Allah orang-orang yang duduk dalam majelis ini kita akan sama-sama berjumpa dengan Rasulullah nanti bersama guru-guru saya. Ya inilah namanya sanad. Makanya sudah saya pernah jelaskan di sini. Kalau saya baca hadis itu sanadnya sampai kepada Nabi. Saya menjelaskan tentang perkara-perkara agama itu jelas. Ya karena ada sanad-sanadnya. Makanya disebut wabis sanadil muttasil liminna ilal musannif. Misalnya gini, wabihi qala haddatsana Abu Hurairah, qala haddatsana Nu'man, qala haddatsana terus sampai qala haddatsana Muhtadudin, qala haddatsana Ustadz Gifari, qala haddatsana Mas Edo, baru sebutkan hadisnya. Jadi jelas itu namanya disebut dengan sanad. Nah, jadi bagaimana caranya agar bisa diakui sebagai murid? Ya bertalaki. Kalau waktu saya belajar mustalahul hadis. Tapi pernah ada pertanyaan kepada Habib Umar bin Hafiz. Bagaimana kita kan sebagai orang awam yang tidak basicnya tidak pesantren, tapi kami sering mendengar YouTube-nya Habib Umar bin Hafiz, ya kan? Itu kan luar biasa. Beliau mengatakan nggak apa-apa, yang mendengar pengajian saya dimanapun sudah saya anggap sebagai guru saya, sebagai murid saya. Kalau Keuzeron begini, orang yang pernah datang ke Temboro, walaupun hanya 2 jam, dan dia mendengarkan atau duduk di sana di ruang tamu Temboro, maka itu sudah saya anggap sebagai santri saya. Itu guru kami tuh waktu itu pernah bilang seperti itu. Jadi insya Allah kita akan berjumpa dengan beliau di hari kiamat nanti. Beliau akan menyampaikan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu, makanya penting mencari guru itu penting sekali. Insya Allah ya. Ada lagi? Baik, Bonanza. Saya mau bertanya, semisal kita mendapati situasi kita mempunyai teman yang non muslim, mohon maaf, kita mempunyai teman yang non muslim, dan teman kita yang non muslim ini bertanya kepada kita yang muslim, bagaimana sih agar cara saya seorang non muslim ini bisa masuk ke agama Islam? Nah, cara kita menyikapinya sebagai orang muslim itu seperti apa cara gitu? Ya menyikapinya baiklah dengan akhlak yang baik. Berikan penjelasan-penjelasan yang baik kepada mereka, dan kita sebagai orang Islam harus menyampaikan kebenaran Islam walaupun di hadapan mereka. Jangan sampai kita menyampaikan Islam sehingga ada di antara mereka, ini kan formal kita nih ya. Anggaplah ini formal kita. Ketika di sini misalnya ada salah satu dari jamaah kita yang bukan orang Islam, dan contoh saya mengatakan begini, orang iman itu, selemah-lemahnya orang beriman itu lebih baik daripada orang yang kafir tapi baik gitu. Misalnya ada orang kafir baik, ada orang beriman tapi dia tidak baik. Kan saya sampaikan di majelis forum saya nih, ya kan, di majelis orang-orang Islam. Ya kita wajib sampaikan kebaikan itu kepada mereka. Nah, karena dia bertanya kepada kita, bagaimana sih caranya? Nah, kita sampaikan dalam Islam itu diajarkan. Dalam Islam itu diajarkan sholat, akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Sampaikan aja seperti itu. Islam itu adalah agama yang paling sempurna, walaupun di hadapan mereka. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman Hawariyun kalau dalam taklim, antum sampaikan yang hak dimanapun, walaupun itu pahit. Karena kebenaran milik kita. Makanya Allah mengatakan tadi yang dibacakan Ustaz Gifari, inna dina indallahil. Loh itu Quran kita kok. Bener nggak? Sesungguhnya agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah. Kalau mereka mengatakan agama saya, itu urusan antum. Kalau kita mengatakan kepada mereka kafir. Apa itu kafir? Orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau mereka mau mengatakan kepada kita domba yang tersesat, terserah mereka. Itu kan urusan mereka. Kalau Islam mengajarkan kepada kita, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir,
Ah, seperti itu. Sampaikan kebaikan. Jangan Islam sih, jangan. Harus hak, nyata. Jangan sampai ada keraguan dalam agama Islam. Saya bicara begini karena kita di forum kita seperti ini. Nah, kemarin kan ramai itu beberapa tahun lalu, ya kan? Nanti mungkin ini nggak usah dimasukkan ya. Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa di mana? Di belakang salib itu ada jin. Itu wajar dong. Karena Ustadz Abdul Somad menyampaikan dalam masjid. Berbeda ketika Ustadz Abdul Somad menyampaikannya di luar, di forum umum. Saya sering kok menjadi pembicara kayak ada acara ceramah perukunan warga. Kan itu kan orangnya kan beda-beda. Ya saya sampaikan agama-agama kami. Ya kita agama Islam, agama yang saya anut. Nah, di agama Islam bagaimana akhlak yang baik, seperti itu. Ya sampaikan yang baik. Sekali lagi Mas, apa kita bisa membimbing dia untuk bersyahadat? Apa harus kita aja ke guru kita gitu? Oh gini, jangan maksa. La ikraha fiddin, ya. Ingat, tidak ada paksaan dalam agama. Ini kepada mereka, ya, kepada mereka. Masuk Islam lu, enak lu Islam lu. Nanti masuk surga, jangan, nggak boleh begitu. Nah, kayak kemarin tuh temannya Bang Arifin tuh kan, yo gimana, tenang kan sekarang. Nah seperti itu, jangan maksa. Nah kalau misalnya dia, gue pengen masuk Islam sekarang, syahadatin aja. Syahadat nggak perlu saksi kok. Terus ke guru gue tengah jalan mati belum syahadat, siapa yang dosa? Bener nggak? 3 tahun lalu sebelum COVID, teman adiknya saya tuh di SMA, ya, temennya Muflihatu, ya teman sekolahnya waktu SMP, dia mau masuk Islam. Pas saya lagi di jalan pulang sholat taraweh. Waktu itu qadarullah ada taraweh di Bandara Soekarno-Hatta. Ini pengen masuk, udah sahadatin dulu. Enggak, pengennya sama lu. Enggak sahadatin dulu sekarang. Udah sini bimbing. Asyhadu alla, udah nanti pas ke rumah baru sahadatin lagi. Nggak jadi masalah. Takutnya saya belum nyampe dia Ijrail datang kan. Wah, bagaimana sih di hadapan Allah? Kamu muhtadudin, ada orang pengen masuk Islam, kamu tunggu, kamu nyampe dulu ke rumah. Akhirnya dia masuk neraka sekarang. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ngeri kan? Udah, pokoknya teman-teman di sini kalau ada saudara siapapun yang masuk Islam langsung ayo sama gua aja, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, cukup insyaallah ya. Baik, ini dibagikan dulu nih Mas. Yang kemarin sudah dapat jangan dulu ya. Ini banyaknya ada 60. Habis ngaji ya, baik. Ya. Kita doa ya buat pondok pesantren Ar-Ridha yang ada di depan rumahnya Mas Ridho dan pondok pesantren yang ada di Magelang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua Subhanahu wa taala. Dan ini adalah malam kedua di bulan Sya'ban. Ya, para amal, perbanyak amal insyaallah. Nanti kalau ngaji berikutnya kita akan bahas ini Mas ya, tentang Sya'ban ya. Ya. Insyaallah ya. Ala hadhihi niyya wa minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar dulu masing-masing ya. Astagfirullah wa lil mu'minina. Astagfirullah min jamil ma'asi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka antallah al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ighfir lana ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka antallah. Ya Allah, Engkau adalah Allah Tuhan kami ya Allah. Al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Engkau adalah zat yang maha satu ya Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad ya Allah. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan ya Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kami bersaksi ya Allah tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami datang kepadamu dengan membawa dosa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau pernah bersabda, Engkau pernah berfirman ya Allah dalam hadits qudsi ya Allah. Siapa yang datang kepada Engkau ya Allah dengan membawa dosa-dosanya ya Allah, maka Engkau akan terima amal kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Di malam hari yang mulia ini ya Allah, di awal bulan Sya'ban ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa teman-teman kami ya Allah, maksiat mata kami ya Allah, maksiat hati kami ya Allah, yang tidak bisa hilang dari kehidupan kami ya Allah. Sifat sombong kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allah Rabbuna Antal Musta'an, alaikal balagh. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah. Engkau adalah Maha penolong kami, ya Antal Musta'an. Alaikal balagh biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amal kami dengan wasilah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal kami dengan wasilah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah semuanya ya Allah. Matikan kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum kami berpasrah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jagalah iman dan amal kami ya Allah. Iman istri kami juga ya Allah. Iman anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nabi-Mu pernah bersabda ya Allah, ketika ada seorang hamba menyebutkan asma-Mu dengan nama Allah, maka Engkau akan datang kepada kami. Qala ya abdi anallah. Ya Allah, kami berharap ya Allah, dengan panggil nama-Mu ya Allah, dengan ucapan Allah, 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 faghfir lana ya Allah, irhamna ya Allah, rahmati kami ya Allah, wangsurna ya Allah, tolong kami ya Allah, waftah lana ya Allah, bukakan kebaikan kepada kami ya Allah, waftah lana ya Rahman, ighfir lana ya Rahim. Ya Allah Tuhan kami, jaga iman kami ya Allah sampai kami nanti wafat ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami ya Allah dalam keadaan kami murtad ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Ya Allah, banyak cerita iman yang dicabut ketika dia tidak punya iman ya Allah. Mati nggak bawa iman sempurna ya Allah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah. Korban kami belum ada apa-apanya dengan korbannya para sahabat ya Allah. Perjuangan kami juga nggak ada apa-apanya dengan perjuangan para sahabat. Ya Allah, kami merindukan Nabi-Mu ya Allah. Isfa'lana indal maulal azim. Ya Allah, bisyafaati Rasulikal Karim wa bihabibikal musta'an. Ya Allah Tuhan kami, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi-Mu ya Allah di bulan Syaban yang mulia ini ya Allah, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah bulan Nabi-Mu ya Allah. Nabi mengatakan, ala inna Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Syaban wa Syaban syahri. Ya Allah, bulan Syaban, panjangkan umur kami di bulan ini ya Allah, agar kami bisa menyenangkan hati Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa istri kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah. Jaga istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, belum menunaikan hak kewajiban istri kami ya Allah. Ya Allah, kami mendustakannya, kami membohonginya ya Allah. Kami memarahinya ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Berapa banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Ya Allah, maksiat mata kami ya Allah, maksiat telinga kami ya Allah, maksiat hati kami ya Allah. Bahkan kami pernah kufur kepada Engkau ya Allah. Kami menyekutukan Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Pandang mereka di bulan Syaban ya Allah, di bulan Nabi-Mu ini ya Allah. Ya Allah, balighna ya Allah, balighna Ramadan, barik lana fi Sya'ban ya Allah. Berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah. Balighna Ramadan ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Sampaikan kami di bulan suci Ramadan ya Lailatul Qadar, agar kami bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar ya Allah. Berapa banyak saudara kami yang Ramadan kemarin masih hidup, sekarang sudah tidak ada ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau berikan kepada kami kehinaan dunia ini ya Allah. Ya Allah, jangan Kau hinakan kami di dunia kami ya Allah. Jangan Kau hinakan kami di akhirat kami nanti ya Allah. Karena keburukan-keburukan yang kami perbuat ya Allah, karena keburukan-keburukan kami ya Allah, sehingga anak kami tidak taat kepada kami ya Allah.
Ampuni itu semua ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Pandang mereka ya Allah. Berikan kebaikan kami kepada mereka ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, pandanglah mereka dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, pandang mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Nabi-Mu pernah bersabda ya Allah, barang siapa yang mendapatkan pandangan rahmat dari-Mu ya Allah, maka dia tidak akan disiksa dalam neraka ya Allah. Berikan pandangan itu kepada kami ya Allah. Berikan pandangan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan pandangan itu kepada kami ya Allah. Pandangan rahmat itu kepada kami ya Allah. Walaupun kami banyak maksiat kepadamu ya Allah, tapi kami butuh dengan pandangan itu ya Allah. Ya Allah, berikan pandangan kami walaupun kami banyak maksiat ya. Berikan pandangan itu kepada kami ya Allah. Berikan pandangan itu kepada teman-teman kami di sini ya Allah. Ampuni teman-teman kami di sini ya Allah yang masih melakukan maksiat hamba-Mu ya Allah. Umat bagi Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, berikanlah ya Allah, jadikan anak kami sebagai penyelamat kami di kubur nanti. Jangan Kau jadikan anak kami sebagai fitnah kami di dunia dan di kubur kami nanti ya Allah. Ya Allah, Kau telah amanahkan kepada kami seorang anak ya Allah. Jaga imannya ya Allah. Jaga amalnya ya Allah. Jaga amalnya ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan anak kami sebagai Allah. Bantu kami untuk membimbingnya ya Allah. Ya Allah, kami masih main-main ya Allah. Kami masih membiarkan anak kami tidak sholat ya Allah. Kami masih membiarkan anak kami ya Allah durhaka kepada Engkau ya Allah. Itu salah kami ya Allah. Karena maksiat kami yang telah kami lakukan ya Allah, sehingga efeknya kepada anak kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk bisa menjaga anak-anak kami ya Allah. Ini adalah amanah yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang amanah ya Allah untuk bisa membimbing anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak kami sebagai bencana buat kami ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, jadikan anak kami sebagai kebahagiaan buat kami di kubur nanti ya Allah. Di surga nanti ya Allah. Masukkan kami dengan anak kami, keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah kebaikan istri kami kepada kami ya Allah. Sempurnakan juga kebaikan kami kepada istri kami ya Allah. Pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kebaikan istri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan Kau jadikan hati kami ingkar kepadamu ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang hati ini ingkar kepadamu ya Allah. Kadang-kadang hati ini melalaikan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, hati ini kadang-kadang ingkar kepadamu ya Allah. Saking buruknya hati kami ya Allah, sampai tidak percaya adanya Engkau ya Allah. Ya Allah, innaka antal. Ya Allah, hilangkan sifat itu dari hati kami ya Allah. Itu hanya setan yang merasuki hati kami ya Allah. Ya Allah, hati kami suka ingkar kepada perintah-Mu ya Allah, malas-malasan ya Allah. Padahal Kau begitu baik kepada kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tidak minta apa-apa dari kami ya Allah. Ya Allah, terimalah tangisan kami ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amal hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami senantiasa husnuzon kepadamu ya Allah. Iqdi al-wajana ya Allah. Sempurnakan ya Allah. Ya Allah, selesaikan semua masalah-masalah kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka antallah. Ya Allah, ya Allah. Kami yakin hari ini ya Allah, malam ini ya Allah, Kau mendengar tangisan kami, doa-doa kami ya Allah. Terima ya Allah, terima. Terima ya Allah, ini adalah awal bulan Sya'ban ya Allah. Yang Nabi-Mu pernah bersabda, perbanyak amal di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban adalah
Amal-amal akan ditunjukkan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ketika amal kami diperlihatkan kepada Engkau ya Allah oleh malaikat Raqib Atid ya Allah, dalam keadaan kami menangis bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah iman amal kami ya Allah. Panjangkan umur kami sampai menemui bulan Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allah ala taha wa bil hadi rasulillah li mujahidin lillah bi ahlil bait. Baik, karena ini awal bulan Sya'ban, ini adalah bulannya Rasulullah. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dengan menurunkan ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sehingga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan amal yang terbaik di bulan ini adalah bersolawat kepada Nabi. Ya, perbanyak solawat kepada Nabi. Dan diantara keunggulannya adalah di bulan ini Allah akan malaikat Raqib Atid nih melaporkan amalan tahunan kita. Ya, silahkan diperbanyak amal. Dan ini ada kitab Aqidatul Awam, silahkan dibagi-bagikan, dibaca ya. Bagi yang tidak paham nanti tolong tanyanya ke saya aja ya. Insyaallah ya. Insyaallah ya, bagi. Sama ini terjemahannya. Kalau ini cukup, yang lain yang kemarin yang kemarin udah dapat jangan dulu, kalau masih ada sisa baru di ini. Ayo silakan dibagikan. Coba lihat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.